Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmi Pradita. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tugas remedial sosiologi yang bertemakan kelompok sosial. Oke, kita langsung ke materinya aja. Nah, di sini ada kelompok dan pengelompokan sosial. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Karena adanya hubungan di antara mereka, hubungan tersebut antara lain hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Nah, yang kedua ada pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang A adalah Surjono Suekanto, profesor sosiologi di Universitas Indonesia tersebut mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan mempengaruhi satu sama lain. Yang B yaitu George Homans, sosiolog asal Amerika. Ia mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan, dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Nah, yang ketiga ada Paul B. Horton dan Chester L. Hood. Kedua sosiolog ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan anggotanya sebagai makhluk sosial, kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Nah, selanjutnya ada proses terbentuk kelompok sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena sifat dasar tersebut. Kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik formal atau non-formal. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membentuk kelompok sosial dengan tujuan yang jelas. Beberapa hal yang mendasari seseorang untuk membentuk suatu kelompok sebagai berikut, yaitu ada dorongan untuk bertahan hidup, kemudian dorongan untuk meneruskan garis keturunan, dan dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Yang ketiga ada ciri-ciri kelompok sosial. A. Kesadaran bagian dari suatu kelompok. Seseorang yang bergabung dengan kelompok berarti memiliki kesamaan pikiran dan tujuan kesamaan tersebut akan membuat berperilaku layaknya bagian kelompok. Dan yang B, hubungan timbal balik antar anggota. Sekelompok orang dikatakan sebagai kelompok sosial ketika terjadi interaksi antar anggota, memberi dan menerima manfaat dari sesama anggota. Dan yang C, rasa kebersamaan yang kuat. Keberadaan suatu hal yang dimiliki bersama sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Suatu kelompok akan semakin kuat ketika mereka memiliki suatu hal yang mereka pegang teguh, misalnya kesamaan dan tujuan dan pikiran. Yang ketiga ada ciri-ciri kelompok sosial. D. Berstruktur, berkaidah, berpola, dan perilaku. Suatu kelompok yang resmi jelas memiliki struktur kepengurusan, memiliki tata tertib dan pola perilaku bertujuan mencapai suatu tujuan. Dan E. Bersistem dan berproses. Kelompok teratur tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan memiliki suatu sistem yang membuat anggota untuk kelompok tersebut. Nah, ini yang keempat nih guys, perbedaan kelompok dan pengelompokan sosial. Jadi kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang berinteraksi, sedangkan pengelompokan sosial adalah golongan sosial manusia ke dalam kelas sosial di masyarakat. Pengelompokan sosial sering disebut dengan klasifikasi sosial. Nah, ini adalah yang terakhir, fungsi dan tugas kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk berdasarkan tujuan yang jelas. Keluarga merupakan kelompok primer yang bertujuan untuk meneruskan perkawinan. Rukun tetangga merupakan kelompok sosial yang dibentuk untuk menyatukan warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Seluruh kelompok sosial dibentuk atas dasar tujuan yang pasti. Kemudian fungsi kelompok sosial. A. Untuk memenuhi kebutuhan individu.
dalam kecakapan sosial, pengalaman pendewasaan dan kerjasama. B. Untuk membanggakan norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial yang bersifat tertulis atau tidak tertulis dibentuk agar ditaati oleh anggota kelompok. Dan C. Untuk mengorganisasi peran sosial melalui kelompok sosial individu mampu memainkan peran sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.